Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 2 atas nama Donna Netaho, Yulia Trivana Panjaitan, dan Yanje Natalia Sitio akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang arus kas perusahaan dagang. Yang pertama itu ada pengertian arus kas. Menurut Dr. S. Munawir menyatakan bahwa laporan arus kas atau cash flow statement atau laporan sumber dan penggunaan kas disusun untuk menunjukkan perubahan kas selama satu periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut serta dengan menunjukkan dari mana sumber-sumber kas dan penggunaan-penggunaannya. Di mana kas harus memenuhi syarat yang pertama, setiap saat dapat ditukar menjadi kas. Yang kedua, tanggal jatuh temponya sangat dekat. Dan yang ketiga, kecil risiko perubahan nilai yang disebabkan oleh perubahan tingkat bunga atau investasi yang jatuh tempo maksimal 3 bulan. Adapun tujuan laporan arus kas, yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam keputusan ekonomi. Dengan disusunnya laporan arus kas, pemakai laporan mendapatkan informasi yang bermanfaat. Yang pertama, mengetahui jumlah kas yang secara normal diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan. Yang kedua, mengidentifikasi alternatif untuk mendapatkan kas yang signifikan. Yang ketiga, mengetahui kecukupan investasi atas aktiva tetap yang harus memiliki perusahaan dalam rangka mempertahankan kapasitas aktiva tersebut. Dan yang keempat, mengetahui apakah kelebihan cash yang dimiliki perusahaan diinvestasikan pada aktiva produktif untuk melunasi dan atau menarik kembali saham. Adapun pengertian kas, yaitu kas adalah uang tunai yang paling liquid atau paling cair yang biasanya diposisikan sebagai bagian teratas dari aset milik perusahaan, di mana kas terdiri atas saldo kas, rekening giro, atau setara kas adalah sebuah investasi yang bersifat sangat liquid, berjangka pendek, dan bisa dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atas perubahan nilai yang signifikan. Berikut saya akan menjelaskan klasifikasi arus kas. Berikut klasifikasi arus kas. Yang pertama, terdiri dari aktivitas operasi. Aktivitas operasi dapat didefinisikan sebagai aktivitas utama penghasil pendapatan perusahaan dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas operasi terkait dengan aktivitas menghasilkan pendapatan dan dari entitas. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang. Yang kedua, penerimaan kas dari penjualan jasa. Yang ketiga, penerimaan kas dari royalti, komisi, dan pendapatan lainnya yang diterima tunai pembayaran kas kepada pemasok barang. Lalu yang keempat, ada pembayaran kas kepada karyawan. Dan yang kelima, ada pembayaran kas kepada pemasok jasa lainnya. Selain itu, ada juga aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang dan investasi non-setara kas. Aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang diperoleh perusahaan yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas dari aktivitas investasi adalah: pertama, arus kas yang diterima, misalnya penjualan aset tetap, penjualan surat berharga yang berupa investasi, penagihan, pinjaman pokok jangka panjang, atau pinjaman. Lalu, ada juga penjualan aset lainnya yang digunakan dalam kegiatan produksi atau tidak termasuk persediaan. Lalu, di sini ada arus kas yang keluar, misalnya pertama, pembayaran untuk mendapatkan aset tetap, yang kedua, aktivitas tak berwujud dan aktivitas jangka panjang lain, termasuk pengembangan yang
yang dikapitalisasikan. Lalu yang ketiga, pembelian investasi jangka panjang. Yang keempat, perolehan saham atau instrumen keuangan perusahaan lain. Yang keempat, pemberian pinjaman pada pihak lain. Lalu setelah itu ada juga aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan besar dan komposisi modal, ekuitas, dan pinjaman perusahaan. Contoh arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, arus kas masuk misalnya pengeluaran saham atau instrumen modal lainnya. Yang kedua, pengeluaran wesel, penjualan obligasi, pengeluaran surat hutang hipotek, serta pinjaman lainnya. Lalu, ada juga arus kas keluar. Misalnya, pembayaran dividen dan pembagian lainnya yang diberikan kepada pemilik. Lalu, pemberian saham perusahaan atau treasury stock. Yang ketiga, ada pelunasan pokok pinjaman, dan ada pembayaran kas oleh lese untuk mengurangi kewajiban yang berkaitan dengan sewa gudang usaha pembiayaan. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaporan arus kas. Pada metode pelaporan arus kas terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Perbedaan antara kedua metode terletak pada penyajian arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Dengan metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional dirinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan keluar dirinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas. Di sini kita akan masuk ke dalam contoh soal. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dahulu beberapa laporan, yaitu ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan. Di sini diketahui pada laporan laba rugi, pendapatannya berjumlah 500 juta rupiah, dan beberapa beban, yaitu beban pemasaran berjumlah 225 juta rupiah, beban perlengkapan diketahuinya 125 juta rupiah, sehingga total bebannya menjadi 350 juta rupiah. Dan laba sebelum pajaknya senilai 150 juta rupiah, pajaknya bernilai 25 juta rupiah, dan laba usaha bersihnya senilai 125 juta rupiah. Kemudian laporan perubahan modal. Modal pada tanggal 1 Januari 2019 bernilai 250 juta rupiah, dan kemudian laba usaha bersihnya bernilai 125 juta rupiah, dividennya senilai 75 juta rupiah. Kemudian modal pada 31 Januari yaitu senilai 30 juta rupiah. Modal ketika tanggal 31 Januari 2019 bernilai senilai 300 juta rupiah. Kemudian lanjut ke laporan posisi keuangan pada periode 31 Desember 2018, yaitu terdapat beberapa aset, yaitu kasnya senilai 215 juta rupiah, piutang dagangnya senilai 200 juta rupiah, aset tetapnya bernilai 100 juta rupiah, akumulasi penyusutan aset tetap bernilai 15 juta rupiah, sehingga total asetnya pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 500 juta rupiah. Dan kemudian ketika pada tanggal 31 Desember 2019 kasnya diketahui senilai 330 juta rupiah, piutang dagangnya senilai 225 juta rupiah, aset tetapnya bernilai 175 juta rupiah, dan akumulasi penyusutan aset tetapnya senilai 30 juta rupiah, sehingga total asetnya menjadi 700 juta rupiah. Lalu kemudian kewajiban dan ekuitas. Utang usahanya pada periode 31 Desember 2018 yaitu 100 juta rupiah, obligasinya senilai 150 juta rupiah, modal sahamnya senilai 250 juta rupiah, sehingga total kewajiban dan ekuitasnya senilai 250 juta rupiah. Kemudian pada periode 31 Desember 2019, utang usahanya senilai 150 juta rupiah,
obligasinya senilai 250 juta rupiah, modal sahamnya senilai 300 juta rupiah, dan kemudian total kewajiban dan ekuitasnya senilai 700 juta rupiah. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soalnya, yaitu PT Suraya Mandiri Tbk, dan kita akan mengerjakan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 sampai dengan 31 Desember 2019. Arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Pertama kita harus mengerjakan arus yang berasal dari kegiatan operasi. Kas yang diterima dari pendapatan senilai 475. Hal ini didapatkan dari kas yang diterima yaitu sama dengan pendapatan dikurangi piutang. Nah, di sini pendapatannya tadi senilai 500 juta rupiah dan piutangnya senilai 25 juta rupiah. Sehingga kas yang diterima dari pendapatan senilai 475 juta rupiah. Kemudian kas yang dibayarkan untuk beban. Kas yang dibayarkan untuk beban senilai 285 juta rupiah didapat dari kas yang dibayarkan itu terdapat dari total beban dikurang penyebutan. Nah, tadi total bebannya yaitu senilai 350 juta rupiah dan utangnya senilai 50 juta rupiah dan penyusutannya senilai 15 juta rupiah. Sehingga bila dikurangkan maka hasil yang didapat yaitu 285 juta rupiah. Kemudian diketahui tadi laba sebelum pajaknya yaitu terdapat 190 juta rupiah. Lalu kas yang dibayarkan untuk pajaknya yaitu diketahui tadi senilai 25 juta rupiah. Lalu kas bersih dari kegiatan operasi yaitu senilai 165. Hal ini didapat dari laba sebelum pajak dikurangi pajak, yaitu laba sebelum pajaknya diketahui 190 juta rupiah dan pajaknya senilai 25 juta rupiah, sehingga didapatkan hasil berjumlah 165 juta rupiah. Kemudian kita akan mencari aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi yaitu terdapat beberapa pembelian peralatan, yaitu senilai 75 juta rupiah. Lalu kemudian aliran kas dari kegiatan keuangan atau pendanaan. Di kenaikan kasnya itu yaitu rumusnya ada yang kurang. Kenaikan kas yaitu kas dari aktivitas operasi ditambah rumus kenaikan kasnya yaitu dari
didapatkan dengan dari aktivitas investasinya senilai 75 juta rupiah. Dan kemudian dari pendanaannya itu senilai 25 juta rupiah. Maka bila dijumlahkan hasilnya menjadi 115 juta rupiah. Kemudian kas pada tanggal 31 Desember yaitu didapatkan dari pada 31 Desember 2019 didapatkan dari maaf sebelumnya kas pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu didapatkan dari kenaikan kas ditambahkan dengan kas pada 31 Desember 2018. Nah, kenaikan kasnya tadi senilai 115 juta rupiah ditambahkan dengan kas pada tanggal 31 Desember 2018 diketahui 215 juta rupiah, maka didapatkan hasilnya senilai 330 juta rupiah. Itu dia contoh soal pada metode langsung. Kemudian kita masuk kepada metode tidak langsung. Metode tidak langsung, dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan atau aktual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dari masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas, investasi, atau pendanaan. Dalam metode tidak langsung, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi yang ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi bersih, yaitu dengan berpengaruh satu perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usahanya selama periode berjalan. Yang kedua, pos bukan kas seperti penyusutan, penyisihan, pajak ditangguhkan, keuntungan dan kerugian, valuta asing yang belum direalisasi, laba perusahaan asosiasi yang belum dibagikan, dan hak minoritas dalam laba atau rugi konsolidasi. Yang ketiga, semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Contoh metode tidak langsung yaitu pada PT Surya Mandiri Tbk. Laporan arus. Kita akan membuat laporan arus kas secara tidak langsung untuk periode 31 Desember ini, maaf sebelumnya, 31 Desember 2018 sampai 31 Desember 2019. Pertama, kita akan membuat arus kas yang berasal dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi yaitu laba bersihnya senilai 125 juta rupiah. Diketahui laba bersihnya senilai 125 juta rupiah. Kemudian bila disesuaikan, kenaikan piutangnya senilai 25 juta rupiah. Penyesuaiannya didapatkan yaitu dari kenaikan piutang usahanya diketahui senilai 25 juta rupiah,
Kenaikan utang usahanya senilai 50 juta rupiah, beban penyusutannya 15 juta rupiah. Lalu kemudian totalnya ini senilai 40 juta rupiah. Hal ini didapatkan yaitu dari total penyesuaiannya itu dari piutangnya, itu dari piutangnya yang naik ditambah utangnya yang naik ditambah penyesuaiannya yang naik. Atau juga di sini selisihnya. Piutang yang naiknya yaitu senilai 25 juta rupiah. Utang yang naiknya senilai 50 juta rupiah. Dan akumulasi penyusutan yang naiknya senilai 15 juta rupiah. Karena piutangnya naik, yaitu ini masuk ke dalam asetnya yang naik. Bila asetnya naik, maka akan terjadi pengurangan, yaitu minus 25 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah, sehingga hasil yang didapatkan senilai 40 juta rupiah. Lalu kas bersihnya dari kegiatan operasi senilai 165 juta rupiah. Kas bersih aktivitas operasi itu didapatkan dari laba bersih dikurang ditambah laba bersih ditambah total penjualan. Diketahui laba bersihnya itu tadi senilai 125 juta rupiah dan total penyusutannya senilai 40 juta rupiah. Total penyusutannya 40 juta rupiah sehingga 125 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah yaitu menjadi 165 juta rupiah. Kemudian pada aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi, dari kegiatan keuangan atau pendanaan, dan kenaikan kas, lalu kas pada 31 Desember 2019, kas pada 31 Desember 2019, itu sama dengan metode yang langsung tadi. Itu caranya sama. Lalu kita lanjut saja ke penyajian laporan arus kas. Yang pertama, klasifikasi arus kas. Laporan arus kas mengklasifikasikan penerimaan kas berdasarkan yang pertama operasi, investasi, dan pembiayaan atau pendanaan. Karakteristik transaksi dan peristiwa lainnya yang setiap jenis kegiatan adalah yang pertama yaitu kegiatan operasi. Kegiatan operasi yang melibatkan pengaruh kas dari transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih seperti penerimaan kas dari penjualan barang, jasa, serta pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan untuk memperoleh persediaan serta membayar beban. Yang kedua, ada kegiatan investasi, umumnya melibatkan aktiva jangka panjang dan mencakup pemberian serta penagihan pinjaman dan perolehan serta pelepasan
dari pemilik dan pemberian tingkat pengembalian atas dan pengembalian dari investasi. Nah, kemudian dari hasil presentasi ini dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu laporan arus kas disusun dengan tujuan utama untuk memberikan informasi tentang aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan dengan basis kas atau eksklusif selama periode akuntansi tertentu. Kemudian, menurut Financial Accounting Standard Board, informasi yang diberikan dalam suatu laporan kas jika digunakan dengan pengungkapan yang berkaitan dengan pengungkapan yang berkaitan dan laporan keuangan lainnya, harus membantu investor, kreditor, dan pihak lainnya untuk menilai beberapa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih di masa depan, menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, kemampuan membayar dividen, dan kebutuhan untuk pendanaan eksternal, menilai alasan perbedaan antara laba bersih dibandingkan penerimaan serta pengeluaran kas yang berkaitan, menilai pengaruh transaksi investasi dan pendanaan, baik kas maupun non-kas terhadap posisi keuangan suatu perusahaan selama satu periode tertentu. Jadi, informasi yang disajikan dalam laporan arus kas berguna kepada para pemakai laporan keuangan, baik bagi pihak manajemen, investor, kreditor, maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut. Kemudian, penyusunan laporan arus kas biasanya menggunakan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Demikian hasil presentasi kami tentang metode arus kas pada perusahaan dagang. Terima kasih.